shopping juga sama, Hong Kong itu kan shopping paradise ya. Kalau untuk di Asia ini selain Singapura itu shopping paradise itu di Hong Kong, dan sama pasti ada Christmas sale-nya. Happy holiday, welcome back to Dogmapedia bersama dengan Helena Lee. Dan seneng banget loh teman-teman, karena hari ini kita kembali lagi ke Gusva Coffee. Di sini ada juga Ko Chris. Ya. Halo, welcome back to Dogmapedia. Juga ada Ko Anthony Tandri. Halo. Ko Anthony Tandri ini selaku owner dari Gusva Coffee dan juga professional tour leaders. Hai Ko. Halo semuanya. Thank you banget untuk Dogmapedia udah kembali main lagi ke Gusva Coffee ya. Oh ya guys, sekalian promosi nih, Gusva Coffee baru aja buka cabang keduanya tanggal 17 Desember kemarin di Sun Plaza Medan lantai 4. Jadi buat teman-teman jangan lupa kunjungi cabang Gusva Coffee yang di Sun Plaza lantai 4 di Medan. Nikmati, ada diskon 20% untuk teman-teman semua ya. Ya, makanya teman-teman jangan lupa ya, ke Sun Plaza lantai 4 ada Gusva Coffee. Oke. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik. Ya, nah ini kita kan lagi di bulan Desember nih, jadi kita juga lagi vibes-nya liburan. Gimana dengan teman-teman? Apakah udah persiapan nih mau liburan kemana? Atau ada teman-teman yang belum persiapan mau planning kemana gitu? Nah, di episode spesial kali ini kita akan membahas tempat-tempat tujuan wisata yang menarik di bulan Desember. Karena Desember itu musim liburan. Iya, musim liburan, Christmas vibes ya, bisa kumpul-kumpul sama keluarga, benar nggak bro? Oke. Let's go, let's do it. Ya, kita akan bahas guys, jangan di skip ya guys. Oke, kita bicara-bicara yang paling dekat dulu dari kota Medan, itu ada Singapura. Nah, itu gimana kalau menurut lu? Ya kalau Singapura itu karena mungkin salah satu tujuan favorit ya untuk orang traveling di Christmas, khususnya untuk orang Medan ya, karena pertama lokasinya itu paling deket ya, paling deket. Jadi untuk ke Singapura itu lebih gampang ya. Dan Singapura itu sangat favorit itu karena memang untuk Christmas itu vibes-nya dapat banget ya. Oh, setuju. Ya, jadi kalau Singapura itu kita tahu kan, kalau di Singapura terkenal dengan Orchard Road ya. Dan Orchard Road itu terkenal dengan dekorasi Christmas yang bagus mewah banget juga. Ya, mewah ya. Gede-gede. Jadi lampu-lampu di sepanjang jalan gitu ya, pohon Natal gede-gede gitu. Jadi makanya Singapura itu jadi salah satu destinasi favorit ya. Dan kalau untuk orang Indonesia kan, untuk kita pergi ke sana itu nggak ribet ya actually ya. Benar. Jadi kita bisa naik pesawat, bisa naik kapal feri kalau dari Batam ya. Jadi gampang dan jaraknya nggak jauh. Jadi itu mungkin untuk yang mungkin liburannya nggak panjang, itu Singapura itu cocok banget. Iya. Dan juga surga shopping ya. Surga shopping di akhir tahun itu banyak. Ya, karena kalau di Christmas itu kan banyak Christmas sale ya. Itu sih yang diincar orang Indonesia sih sebenarnya. Kalau untuk shopping sih ya, bukan hanya di Singapura ya sebenarnya ya. Itu rata-rata di semua tempat itu pasti mereka menggunakan momen ini ya untuk buat diskon untuk menarik semua para shoppers ya. Jadi kalau kita lihat udah menjelang Christmas itu pasti di mana-mana itu ada Christmas sale ya. Nah, khususnya di beberapa tempat malah ada terkenal dengan istilahnya Boxing Day ya. Ini biasanya di awal tahun. Ya, nah itu diskonnya itu gila-gilaan ya. Nah, jadi memang selain untuk menikmati suasana Christmas, ini kesempatan buat para turis juga untuk shopping pastinya. Kalau hotel gimana? Kalau hotel sih pasti harganya pada mahal ya, pasti bisa ya, double, bisa triple, bisa double. Oh, untuk di Christmas ya? Yes, karena ini kan boleh dibilang super high season ya. Dalam setahun ini Christmas ini super high season, jadi harganya pasti mahal, dan hotel juga pasti penuh gitu meskipun harganya mahal. Hotelnya mahal tapi barangnya murah untuk shopping. Shoppingnya seimbang lah ya. Jadi oke lah. Gitu. Oke lah ya, balance. Jadi yang buat teman-teman yang mungkin berpikir Singapura tuh mahal dan lain sebagainya itu gimana tuh? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kurs ya, memang Singapura itu termasuk salah satu kota termahal di dunia. Pasti. Ya, tapi ya namanya kita udah mau traveling, harus siapin budget lah ya. Ya
artinya enjoy aja lah, Iya. setahun sekali, artinya nggak usah terlalu pusingin masalah kurs apa Benar-benar. Yang penting kan kita enjoy ya. Jadi untuk Christmas, untuk akhir tahun biasanya perayaannya luar biasa ya. Iya, kalau di Singapura itu banyak sekali event-event ya. Iya. Karena kita tahu Singapura itu kotanya kan lebih internasional ya. Iya benar. Nah, jadi kalau kita lihat Christmas ini kan sekarang bukan hanya yang merayakan itu bukan hanya untuk umat Kristiani ya, tapi benar. udah boleh dibilang untuk Universal. semua Event orang, udah internasional. universal gitu. Jadi even bukan umat Kristiani juga mereka pengen ikut Vibes-nya. merayakan ya, ikut merasakan suasana Natal ini seperti apa gitu. Berarti ini menurut Ko Anthony rekomend? Sangat recommended ya, Sangat recommend ya. recommended khususnya untuk yang mereka punya budget terbatas dan pengen short trip ya, kemudian yang mungkin liburannya nggak panjang ya. Jadi Singapura itu sangat recommended. Oh ya Ko, ini kalau boleh tanya ini bisa nggak sebagai dadakan? Mau ke Singapura tuh kayak dadakan persiapan? Kalau mau last minute traveling sih bisa-bisa aja ya. Cuman kalau untuk di Christmas ya mungkin kalau kita last minute dapat tiketnya mungkin agak mahal. Iya benar. Hotelnya mungkin agak mahal karena pasti pada penuh kan. Karena kalau Christmas kan pasti orang bookingnya jauh-jauh hari karena takut nggak kebagian. Benar. Malaysia. Nah, gimana nih menurut Ko Anthony Tantri? Kenapa sebagai salah satu tempat destinasi yang lumayan favorit juga bagi orang Indonesia? Oke, nah kalau Malaysia ini kita lebih identiknya ke Kuala Lumpur ya. Iya betul. Nah kalau Kuala Lumpur itu sebenarnya Malaysia Singapura itu nggak jauh beda ya. Cuma bedanya adalah Lo Malaysia budgetnya lebih murah. Singapura. Iya. Ya, pasti lebih murah ya, Iya, karena benar. dari segi kurs aja itu udah beda jauh ya. Jadi kalau bagi yang punya budget lebih terbatas lagi, mungkin boleh pilih Malaysia sebagai destinasi favorit untuk Natal ya. Iya. Jadi contohnya kalau di Kuala Lumpur itu juga vibe Christmasnya itu lumayan dapet ya. Cuman memang mungkin nggak apa di Singapura ya. Kalau Singapura itu mungkin lebih wow gitu ya. Kemudian yang dekat dengan Kuala Lumpur mungkin boleh ke Genting ya. Oh iya benar. Ya, jadi Highland. ya ke Genting Highland. Jadi selain di kotanya boleh coba ke Genting. Genting juga suasana Natalnya cukup bagus ya. Di Malaysia juga sama ya, ada Iya. Christmas sale pasti. Benar. Rata-rata seperti itu ya Ko ya. Yeah. Berarti ini rekomendasi juga ya Ko? Sangat rekomendasi, sangat rekomendasi. Apalagi sangat dekat dengan Indonesia ya, khususnya Medan ya, hanya 50 menit dengan pesawat. Berarti ini juga sama seperti Singapura, kita bisa dadakan juga kalau kita mau langsung. Bisa banget. Justru ini lebih banget ya Ko ya. Ya, justru kalau Kuala Lumpur itu lebih bisa dadakan biasanya ya. Hong Kong. Nah, kenapa Ko? Kenapa Hong Kong sebagai salah satu destinasi favorit juga? Oke, kalau kita lihat Hong Kong ini lebih jauh sedikit ya dari Indonesia. Tapi Hong Kong ini jadi tujuan favorit di waktu liburan Natal juga ya, khususnya di Desember. Karena Hong Kong ini juga vibe Christmasnya ini dapet banget ya. Karena biasanya kalau kita lihat kota-kota besar ya, kota-kota modern ini mereka dekorasi Natalnya itu bagus. Jadi salah satu di luar dari Singapura itu itu adalah Hong Kong ya. Hotel-hotel juga sama pada penuh dan harganya juga lumayan mahal. Dan yang pasti vibe Christmasnya itu dapat banget. Dan Hong Kong juga terkenal salah satu fireworks-nya yang paling bagus di Asia. Bukan hanya Hong Kongnya doang ya, kita bisa juga naik ferry ke Macau ya. Macau juga meskipun itu adalah kota lebih terkenal dengan kota kasino, tapi kalau di Christmas itu vibes-nya juga dapat. Bagus ya. Oke. Ya. Tadi Koko ada notice tentang budget. Kalau ada budget tambahan, emang kalau ke Hong Kong butuh budget berapa sih Ko? Sebenarnya kalau ke Hong Kong itu budgetnya tidak beda jauh dengan Singapura ya. Oh, Tapi bedanya mungkin adalah di tiket pesawat ya, karena lebih jauh. ya. Ya, karena Hong Kong juga terkenal hotelnya nggak murah ya, lebih kurang sama sih dengan Singapura. Kuliner, dari kuliner enakan Iya. mana? Enakan di Singapura atau enakan di Hong Kong? Jadi kalau secara kuliner sebenarnya actually nggak beda jauh ya. Nah, cuma kalau beda Singapura itu ada mix dengan Melayu. Jadi kalau di Singapura kita masih bisa temukan banyak makanan Melayu ya, masakan Indonesia. Even di Hong Kong juga sebenarnya ada makanan Indonesia. Ada loh ayam geprek buka di Hong Kong gitu. Nah, jadi kalau untuk kuliner sih actually sama aja ya, nggak terlalu beda jauh sih. Ya, ke Hong Kong nggak perlu visa ya. Ya. Nah, beda dengan China ya. Nah, jadi Hong Kong itu masih bebas visa.
Oke, berarti ini rekomendasi kok. Sangat-sangat rekomendasi. Nah, kira-kira ini bisa nggak sebagai wisata dadakan? Tempat wisata? Bisa juga. Karena tidak terlalu jauh dari Indonesia ya. Kalau penerbangan dari Kuala Lumpur atau Singapura hanya sekitar 3 jam. Jepang. Favorit Ya. itu paling favorit kalau di Asia. Bener. Jepang. Kalau Jepang itu tidak jauh dari Hong Kong ya. Kalau Jepang itu juga, tapi kalau untuk suasana Natalnya sih memang tidak se-hype di Hong Kong ataupun Singapura ya. Ya, jadi kalau orang Jepang itu perayaan Natalnya sih ya kalau menurut saya sih biasa aja ya. Yang lebih wow paling cuma di Tokyo doang ya, karena dia kota besar ya. Bener. Nah, jadi di Tokyo, tapi kalau di Tokyo itu kebanyakan orang suka menghabiskan waktu itu kalau Christmas itu kebanyakan mereka main bersama keluarga, misalnya mereka mengunjungi Tokyo Disneyland. Dan salah satu Christmas fireworks yang paling bagus ya di Tokyo Disneyland. Gitu. Jadi dia sedikit beda dengan di Singapura, misalnya sepanjang Orchard Road itu banyak dekorasi Natal dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau Jepang sih actually untuk traveling sih always nice ya. Karena tempatnya bagus, bersih, kemudian makanan juga semua enak banget. Ya hanya saja guys, kita perlu siapin budget lebih kalau untuk Jepang ya. Dan apalagi kalau di Jepang musim dingin itu kan ada salju ya. Ya, benar. Karena identik ya Christmas sama salju itu juga ya. identik dengan salju. Ya. Jadi kadang kita ke traveling itu di musim Natal itu bukan hanya melulu melihat dekorasi Natal ya, tapi kita juga melihat menikmati suasana satu tempat yang ada turun salju. Kita bisa lihat rumah-rumah yang atapnya tertutup salju. Itu juga satu Christmas vibes ya. Nah, jadi mungkin ini yang membuat liburan Natal di Jepang ini beda dengan di Hong Kong ataupun di Singapura. Ya. Ada nggak estimasi budget yang pasti kok? Maksudnya kayak yang bisa menjadi tolak ukurnya lah. Kalau ini sebenarnya kita nggak ada tolak ukur ya, karena untuk satu destinasi itu setiap orang itu beda-beda ya, tergantung berapa hari dia jalan, kemudian pilihan hotelnya, kemudian airline yang dipilih gitu. Tapi untuk sekarang ini para traveler sih lebih gampang ya, karena sekarang banyak low cost airline. Oke, ada nggak kuliner non halal? Kalau di Jepang Susah nggak maksudnya untuk mendapatkan kuliner non halal? Kalau di Jepang nggak susah ya, karena memang karena di Jepang ini memang banyak, justru mayoritas itu menunya non halal ya. Iya. Tapi kalau untuk mau nyari bagi para traveler yang khususnya traveler muslim yang mau nyari makanan halal, ada tapi nggak banyak ya. Iya. Ada tapi nggak banyak. Ya sama halnya dengan di Hong Kong. Iya. Tapi kalau Hong Kong dengan Singapura masih oke ya. Singapura apalagi banyak ya, karena banyak orang Melayu di sana. Betul. Nah, kok berarti kalau kita ke Jepang itu kita butuh yang namanya visa ya, kok ya? Ya, kalau ke Jepang kita butuh yang namanya visa. Jadi kalau teman-teman mau ke Jepang itu harus prepare waktu ya. Harus prepare waktu untuk urus visanya. Nah, kecuali teman-teman yang sekarang udah pakai paspor Elektrik. ya e-paspor, nah Ya, itu e-pass. lebih gampang. Jadi sekarang kalau istilahnya kita ke Jepang mau dadakan sih bisa ya. Iya. Tapi syaratnya udah harus pakai e-paspor dulu. E-passport ya guys. Ya. Berarti negara Jepang ini recommended? Recommended. Favorit sekali. Favorit ya. Nah, kita udah cerita terlalu jauh nih, udah sampai ke Asia bagian sana ya guys. Nah, kita balik lagi, coba kita cerita dulu untuk domestik. Banyak orang yang sering banget liburan itu adalah ke Bali. Bener nggak tuh? Merasakan panasnya matahari di liburan Christmas dan Tahun Baru. Jadi Beda-beda setiap beda orang suasana ini ya. beda-beda ya. Iya. Jadi kebanyakan sih memang orang kalau liburan Natal ini pengen nyarinya salju ya. Winter Iya. ya. Ya, tapi karena ada juga sebagian orang yang penting saya traveling deh mana aja oke. Iya, gitu betul. ya. Nah, jadi ada orang mungkin dia bisanya cuma di domestik. Ya. Nah, kalau di domestik khususnya Indonesia itu ya tempat traveling paling yang pertama kali kepikiran itu udah pasti Bali ya. Iya. Nah, jadi kalau meskipun dari Medan ini agak jauh ya karena kita harus transit lagi ya. Tapi Bali ini tetap jadi Destinasi destinasi pilihan Favorit. favorit gitu. Karena
Bali ini ya udah terkenal dengan destinasi wisatanya yang ya pantai gitu ya. Nah kemudian di Bali itu kan banyak juga kayak beach club begitu yang dimana setiap Christmas itu vibes-nya Terasa. asik gitu. Oh, asik. Jadi kalau di Bali itu terlepas dari suasana dekorasi kota ya, sepanjang jalan di Adem ya, adem. itu nggak ada gitu. Tapi kalau Bali itu lebih ke suasana mungkin hiburan ya. Nah kalau Cocok untuk buat Christmas healing. buat healing gitu ya. Meskipun panas ya tapi ya. Nah tapi kalau untuk di domestik sih memang mungkin Bali itu jadi pilihan pertama untuk traveling ya, untuk Christmas gitu. Tempat-tempatnya itu membuat kita seolah-olah bukan berada di Indonesia ya. Iya. Jadi contoh kalau kayak kita main di pantainya seolah-olah kita kayak lagi di Maldives ya. Apalagi hotel-hotel di sana kan bagus-bagus ya. Iya. Semua di tepi laut. Nah, udah dari Asia kita akan terbang ke Eropa. Di Eropa tuh adalah salah satu negara yang menjadi favorit juga untuk orang-orang adalah Belanda. Itu bener nggak? Gimana kok menurut Koko? Ya, jadi kalau Eropa ini sebenarnya hampir secara keseluruhan ya, hampir semua di negara di Eropa ini cocok untuk kita kunjungi waktu Natal ya. Jadi bukan hanya Belanda aja. Cuma di Belanda ini salah satu yang kita bisa nikmati suasana Natalnya yang menurut saya cukup bagus ya, khususnya seperti di ibu kotanya di Amsterdam ya. Di pusat kota itu memang suasana Natalnya itu dapat banget ya. Jadi seperti dekorasi Natalnya, kemudian juga ada fireworks-nya. Kemudian kalau di Eropa itu terkenalnya ada Christmas market ya. Jadi kalau di Indonesia itu istilahnya adalah seperti bazar ya. Nah, tapi kalau di Eropa itu terkenal adalah istilahnya Christmas market yang biasanya sudah dimulai bulan 11 sampai dengan bulan 1. Jadi Christmas market ini bisa berlangsung lebih kurang 2 bulan ya. Nah, jadi kalau di Eropa bukan hanya Belanda aja ya. Jadi kita beberapa negara di Eropa seperti Swiss, Jerman ya itu juga sangat terkenal ya dengan Christmas marketnya. Jadi biasanya kita pengen ke Eropa bulan 12 ini adalah kita pengen bener-bener nyari suasana Natal. Karena kita tahu Eropa itu kan mayoritas itu umat Kristiani ya. Jadi ada Protestan dan Katolik yang dimana mereka sama-sama merayakan Natal. Iya. Jadi suasana Christmas di Eropa itu benar-benar kalau menurut saya itu the best ya. Sebenarnya kita juga bukan cuma merayakan Natal di sana ya, kita juga bisa mengikuti ya bagi yang merayakan Natal kan kita sebenarnya bisa mengikuti misanya mereka Bisa. juga kan. Iya, bisa. Itu dibuka untuk umum. Iya, jadi salah satu mungkin yang paling cocok itu adalah di Italia ya, di Vatikan misalnya ya. Vatikan itu memang mayoritas Katolik ya. Jadi kalau perayaan Natal di sana itu sangat luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya bertepatan dengan tanggal 25-nya, ya itu ada pemberkatan dari Paus ya. Nah itu juga satu momen yang jarang bisa kita dapat ya. Nah jadi kadang kita jalan-jalan ke Eropa bukan hanya sekedar melulu tentang healing, tentang traveling, tapi pengalaman yang bisa kita dapat. Pengalaman ini ibadah. Budaya-budaya. Ya, kalau untuk Eropa itu kita nggak bisa dadakan ya guys, karena untuk Eropa itu kita perlu Visa. ya. Dan Itu untuk pasti. urus visa Eropa ini kita butuh waktu lebih lama ya, karena prosesnya itu panjang ya, bisa sampai 1 bulan. Saya spill salah satu lokasi favorit untuk teman-teman yang bisa traveling di waktu Christmas adalah di Norwegia dan Finlandia. Oh, Eropa Utara. Ini di bagian lebih ke utara lagi ya. Ini tempat asal mulanya Santa Claus. Yes, ya kota-kota Santa Claus ya, jadi kota-kota kalau Santa Christmas Claus. itu kan nggak lepas dari Santa Claus ya. Iya benar. Nah, jadi kalau Christmas itu cari tempat yang berhubungan dengan Santa Claus. Nah, itu adalah di Finlandia, Norwegia. Dan di sana benar-benar kita Christmas vibes itu menurut saya the best. Tapi teman-teman harus siapin pakaian yang sangat-sangat tebal. Oh, karena dingin. Dingin sekali. Bukan dingin, banget. Wadidaw. Makanya teman-teman kalau lihat Santa Claus itu kan nggak pernah bajunya tipis ya. Selalu bajunya tebal ya. Ada bulu-bulu lagi ya. Iya, Bulu-bulu lagi. karena dia memang tinggalnya di
daerah yang dingin banget. Yang pengalaman menarik ya. Jadi kita bisa menikmati fenomena alam di sembari kita traveling di Christmas time, yaitu kita bisa lihat aurora di Norwegia ataupun Finlandia. Kalau kita pernah dengar mungkin istilahnya Winter Wonderland. Winter Wonderland. Winter Wonderland itu ya di Norwegia, di Finlandia. Kita bisa lihat sepanjang jalan pegunungan itu putih semua. Pohon putih, rumah putih, semua serba putih. Oh, karena di salju ya? Karena salju gitu. Jadi memang bagus banget ya. Satu negara lagi yang nggak boleh ketinggalan, yaitu ada di negara Amerika. Ada kota New York. Ya. Nah, itu New York harusnya tuh hebring juga ya Natal ya tuh. Wah, kalau New York juga saya katakan itu salah satu yang kita bisa enjoy Christmas vibes-nya yang salah satu Bener-bener yang paling meriah lah ya, festif bagus ya. Karena kita tahu New York itu kan kota terbesar di dunia ya. Yes. Dan mayoritas orang Amerika juga kan umat Kristiani ya. Dan New York itu juga kota besar. Jadi dekorasi Natalnya itu sangat-sangat bagus ya. Khususnya kalau kita kenal, yang mungkin kita sering nonton di film ya, Manhattan ya. Oh iya benar. Wah itu mungkin kalau teman-teman yang pernah nonton film Home Alone ya. Home Alone. Home Alone. Itu Ya. syutingnya di New York Film ya. wajib Natal. Nah, film Ya. wajib waktu Natal ya. Ya. Jadi meskipun film ini udah film lama ya, Klasik tapi ya. sampai sekarang ini masih Tetap diputar. hits banget ya. Hits ya. Jadi Di- setiap ibaratnya kayak setiap Natal itu kita wajib nonton Home Alone. Iya. Jadi salah satu yang dia syutingnya itu kan di New York itu adalah Home Alone kedua itu. Nah di sana kita bisa lihat suasana Natal di kota New York itu bagus banget, dan salah satu pohon Natal tertinggi di dunia itu ada di kota New York. Gitu loh. Jadi memang sangat rekomendasi ya untuk kalau teman-teman yang punya waktu lebih panjang atau mungkin Budget lebih. itu boleh berkunjung ke Amerika, ke New York atau ke Kanada juga boleh ya. Kanada. Itu untuk traveling di Christmas itu asik banget. Kalau shopping maka udah lah nggak usah Shopping sih diomongin nggak lagi usah lah ya. cerita lagi ya, karena favorit saya itu adalah shopping itu di Amerika. Karena beberapa produk-produk tertentu itu bisa lebih murah, jauh lebih Jauh murah. lebih di sana. murah, apalagi kalau di Amerika kan terkenal dengan factory outlet ya. Jadi kalau untuk shopping itu ada Christmas sale ya, kemudian nanti ada Boxing Day ya, itu sih asik banget ya. Dan di sana itu juga ada salju ya guys. Dan kalau seperti di Eropa dan Amerika itu kita bisa temukan itu area ice skating outdoor. Ya benar. Jadi Ya. itu juga salah satu yang menarik ya. Jadi arena outdoor yang misalnya lapangan yang beku karena turun salju itu dijadiin arena ice Skating skating. area. Yang lebih menarik lagi, ada beberapa sungai atau danau yang beku di musim Natal itu juga dijadiin arena ice skating. Oke, nah jadi untuk teman-teman yang mau traveling di Natal ya di bulan 12, nah itu saya sih nyaranin teman-teman harus ada preparation ya. Harus ada preparation khususnya dari untuk dokumen perjalanan ya. Dan kedua itu adalah kalau kita traveling di musim Natal, itu kan musim dingin ya. Iya. Nah, jadi tentunya harus punya persiapan yang cukup dari segi perlengkapan dan pakaian supaya jangan nanti mati beku di sana. Iya. Hipertermia ya. Iya. Iya. Dan yang terakhir yang pasti harus siapin uang yang cukup. Budget yang cukup. Ceng, 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 ceng. Oke. Oke, thank you banget buat Ko Anthony Tandri yang Thank you. udah bersedia untuk Sama-sama. sharing bersama Sama-sama. teman-teman Dharmapedia. Seneng banget hari ini bisa tambah pengalaman-pengalaman lagi tentang negara-negara ya. Hari ini dengar dulu, nanti baru pergi ya guys. So guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube-nya Dharmapedia. See you, happy holiday. Happy holidays. Thank